Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurti Juliana Sahera, NIM S1S1220023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode numerik. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu metode numerik. Nah, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmetika biasa seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, metode sendiri artinya itu cara, sedangkan numerik artinya angka. Jadi, metode numerik secara harafiah berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Nah, adapun pokok pembahasan dari materi metode numerik adalah yang pertama, metode numerik dalam bidang rekayasa. Dalam bidang rekayasa, kebutuhan untuk menemukan solusi persoalan secara praktis adalah jelas. Dari kacamata rekayasawan, masih tampak banyak cara penyelesaian persoalan matematik yang dirasa terlalu sulit atau dalam bentuk yang kurang konkret. Solusi hampiran biasanya sudah memenuhi persyaratan rekayasa dan dapat diterima sebagai solusi. Banyak persoalan matematika dalam bidang rekayasa yang hanya dapat dipecahkan secara hampiran. Nah, yang kedua, apakah metode numerik hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja? Nah, metode numerik berlaku umum, yakni ia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik, maupun persoalan matematika yang tergolong rumit, yang metode analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu peranan komputer dalam metode numerik. Komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Hal ini mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan. Penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk memprogram. Langkah-langkah untuk numerik diformulasikan menjadi program komputer. Program ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu seperti Fortran, Pascal, C, C++, Basic, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Nah, kenapa kita harus mempelajari metode numerik? Yang pertama yaitu metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Yang kedua, di pasaran banyak tersedia program aplikasi nomor komersil. Nah, penggunaan aplikasi tersebut menjadi lebih berarti bila kita memiliki pengetahuan metode numerik agar kita dapat memahami cara paket tersebut menyelesaikan persoalan. Nah, alasan yang ketiga, kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Dan yang keempat adalah metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Nah, tahapan-tahapan memecahkan persoalan secara numerik. Nah, adapun tahapan-tahapan memecahkan yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik yaitu 1. Pemodelan. Yang pertama yaitu pemodelan, di mana pemodelan ini adalah tahap pertama persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Kemudian yang kedua yaitu penyederhanaan model. Nah, model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 tadi mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, maka semakin rumit penyelesaiannya. Mungkin contohnya
beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Contohnya, faktor gesekan ukuran diabaikan sehingga koefisien gesekan di dalam model dapat dibuang. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana, sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Yang ketiga yaitu formulasi numerik. Nah, setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya yaitu memformulasikannya secara numerik. Untuk memformulasikannya antara lain, kita menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis Galat awal, yaitu teksiran Galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Kemudian pemilihan metode didasari pada pertimbangan apakah metode tersebut teliti atau kemudian apakah metode tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat. Selanjutnya, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Nah, yang kedua yaitu menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Selanjutnya yang keempat yaitu pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima yaitu operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu peran ahli informatika dalam metode numerik. Dari tahap-tahap pemecahan yang dikemukakan pada materi sebelumnya, tahap 1 dan tahap 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu orang informatika baru berperan pada tahap 3 dan 4 dan 5 agar lebih memahami dan menghayati persoalan. Sebaiknya orang informatika juga ikut dilibatkan dalam memodelkan, namun perannya hanyalah dengan sebagai pendengar. Yang ketiga yaitu tahap 6 memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan. Nah, bersama-sama dengan pakar informatikawan mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh, apakah hasil tersebut sudah dapat diterima, apakah perlu dilakukan perubahan parameter, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Nah, adapun perbedaan dari metode numerik dan analisis numerik adalah satu, metode adalah algoritma menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik, sedangkan analisis numerik adalah terapan matematika untuk menganalisis metode. Yang kedua yaitu dalam analisis numerik, hal utama yang ditekankan adalah analisis Galat dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Dan yang ketiga yaitu teorema matematika banyak dipakai dalam menganalisis suatu metode. Baik, itulah penjelasan singkat tentang materi metode numerik dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.